Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilya Asyila dengan nomor NIM 2111133016 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian kelas TIPC. Baiklah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi akar monokotil dan dikotil. Nah, sebelum itu, apa sih akar itu? Akar adalah bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Ada beberapa tumbuhan yang mempunyai akar muncul ke permukaan tanah untuk fungsi-fungsi tertentu, karena persediaan oksigen yang terbatas dan aerasi yang buruk di dalam tanah. Salah satu fungsi dari akar yaitu akar tumbuhan sebagai jangkar untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar juga berfungsi sebagai media penyerapan air dan garam-garam mineral atau zat unsur hara dari dalam tanah dan sebagainya. Langsung saja kita masuk, apa sih perbedaan dari akar monokotil dengan akar dikotil? Yang pertama, pada sistem perakaran pada tumbuhan monokotil ialah serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil adalah tunggang. Selanjutnya, kaliptra pada monokotil berbatasan langsung dengan ujung akar dan bisa dilihat jelas, sedangkan kaliptra pada dikotil juga berbatasan dengan ujung akar tapi tidak terlihat jelas. Perisikal pada tumbuhan monokotil terdiri dari beberapa lapis sel yang membentuk cabang akar dan juga berdinding tebal. Perisikal pada tumbuhan dikotil hanya terdiri dari satu lapis sel berdinding tebal dan juga membentuk cabang-cabang akar sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Selanjutnya, letak silam dan juga floem pada tumbuhan monokotil berselang-seling, sementara tumbuhan dikotil bersifat kolateral, di mana silam dikelilingi oleh floem. Letak empulur pada tumbuhan monokotil terletaknya pada pusat akar dengan empulur yang luas, sementara pada tumbuhan dikotil empulur pada pusat akar sempit atau bahkan tidak ada empulur. Selanjutnya, tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, sementara pada tumbuhan dikotil ada kambium yang seperti meristem sekunder. Yang terakhir, pada tumbuhan monokotil ini akar terbentuk secara adventif atau dari pembengkakan akar. Sementara pada sebagian tumbuhan dikotil pembentukan akar terjadi secara radikula atau terbentuk dari ujung bawah embrio. Baiklah, kita masuk pada struktur akar monokotil. Yang pertama, akar monokotil ini tersusun oleh beberapa macam jaringan dengan fungsi tertentu. Berikut struktur jaringan akar monokotil. Yang pertama, bagian terluar atau epidermis atau eksodermis. Akar monokotil terletak di bagian terluar akar, berguna sebagai jalan masuknya air serta garam mineral. Yang kedua, ada korteks akar berada di dalam epidermis, berguna sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya ada endodermis. Pada akar monokotil ini membentuk dinding sekunder yang tebal. Selanjutnya, pada perisikal akar monokotil terletak di dalam endodermis dan juga berfungsi membentuk kambium gabus dan cabang akar. Perisikal akar monokotil terdiri dari beberapa sel dan juga membentuk akar lateral. Silam dan floem akar monokotil tidak tersusun rapi dan juga berselingan dengan jumlah yang sangat banyak, dikarenakan tidak adanya kambium seperti pada akar dikotil. Sebelum bagian pusat akar terbentuk, silam ini berhenti tumbuh sehingga jalur-jalur silam saling berikatan. Empulur tumbuhan monokotil terletak di tengah dan dikelilingi oleh silam dan juga floem secara berselang-seling. Selanjutnya pada struktur akar dikotil, yang pertama di epidermis, korteks dan juga perisikal pada tumbuhan dikotil memiliki fungsi dan letak yang sama dengan tumbuhan monokotil. Endodermis akar dikotil terletak di dalam korteks dan juga di luar perisikal. Endodermis akar dikotil mempunyai bentuk kotak dan tersusun rapat tanpa adanya celah antar sel. Endodermis berguna untuk mengatur masuknya air ke pembuluh juga menyimpan zat makanan. Perisikal pada akar dikotil hanya terdiri dari selapis sel. Silam dan floem pada akar dikotil tersusun secara radial dan juga membentuk jari-jari. Silam berada di tengah dengan floem yang mengelilinginya. Di antara silam dan floem terdapat kambium. Pembuluh silam mempunyai dinding yang tebal dengan serat sedikit, tapi mempunyai banyak parenkim. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.